pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan. Tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Barreskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, sehingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Kami selaku kuasa hukum mewakili klien kami terpidana Hadi untuk melaporkan atas nama pribadi ya, Bapak Rudiana, bukan dia sebagai anggota polisi ya, karena ketika dia membuat laporan dia melaporkannya dengan pola laporan polisi form D ya, bukan temuan polisi. Kenapa ini penting kami laporkan? Oleh karena kami melihat peristiwa ini dari laporan-laporan yang kami sampaikan ini untuk pintu masuk lah bagi teman-teman kepolisian untuk mengcounter atau menjawab keraguan-keraguan masyarakat dan juga kuasa hukum dan kami semua yang setelah mendalami peristiwa ini ya kan, banyak sekali kejanggalan, pertanyaan-pertanyaan itu sebabnya pada kesimpulan kami melaporkan 3 LP. Ada Pak Pasren, Pak Kavi, ada Aib dan juga Dede dan juga Rudiana kemarin. Ketiga-tiganya ini adalah terkait langsung dengan peristiwa yang membuat mereka dihukum dengan seumur hidup. Ya, yang menurut kami yakin setelah kami melakukan investigasi atau pendalaman lah ya, melakukan pendalaman atas kasus ini, bahwa kami ya mempertanyakan apakah peristiwa yang didakwakan itu terjadi pemukulan, kejar-kejaran motor, atau semua yang didakwakan itu menurut kami perlu kita pertanyakan, perlu kita uji. Semua ini bermula dari ya Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini supaya kami dapat menerima. Terus terang banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak usah ahli hukum, nggak usah pinter-pinter ya. Peristiwa ini ya katanya ada lemparan batu, ada apa, kenapa yang melihat itu hanya Aib dan Dede? Kami sudah punya banyak saksi yang peristiwa itu ada di sekitar lokasi yang tidak melihat itu. Tentang batu yang berserakan pun ya ini kan juga menjadi pertanyaan kami. Kalau itu memang betul sekian lama ya, minimal 1 jam lebih, masa nggak ada yang melaporkan dan nggak ada yang melihat? Olah TKP polisi pun ketika pertama ditemukan itu menjadi kelaka tunggal ya, kecelakaan tunggal, dari Polsek hadir, dari Polres hadir, itu juga tidak melihat, kami tidak membacanya di laporan itu ada batu berserakan. Ya kalau itu terjadi saya rasa nggak akan mungkin akan diputuskan itu menjadi kecelakaan tunggal. Banyak sekali lah pertanyaan-pertanyaan. Ini akan bisa terjawab bahwa CCTV tolong dibuka. Ya, CCTV yang sudah disita menjadi alat bukti
tolong dibuka. Yang bisa membuka itu karena ada di tangan pihak kepolisian, itu kami sudah kasih pintu masuk untuk menjawab keraguan-raguan. Kami hargai, kami sangat bangga dengan Kapolri, kami sangat bangga dengan Kabak Reskrim yang merespon. Ya, ini bukan lembaga polisian kita yang sudah begitu baik. Ini tidak menyangkut kepada lembaga ya, tapi di oknum yang memulai satu investigasi dengan data yang salah menurut kami, sehingga ya akhirnya satu cerita yang demikian. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu, kira-kira kami turun atas nama lembaga organisasi Pradi. Kebetulan saya Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di bawah Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan. Saya ditugaskan menjadi koordinator di dalam tim kuasa hukum yang berjumlah 126 orang. Ya, untuk membantu, kami ingin membantu oleh karena kewajiban kami sebagai pengacara, ya, lawyer, untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, pro bono, dan menegakkan keadilan. Kami melihat ketika datang keluarga korban dan juga terpidana ya, dan yang lainnya kepada ketua umum kami, dan diterima, dan kami melihat bahwa ini peristiwa yang perlu kita dalami dan kita perlu tolong, maka ketua umum memerintahkan pos bantuan hukum Pradi ya. Kemudian kami sebagai Wasekjen dan juga ada wakil ketua umum DPM Pradi Bang Ruli Panggabean untuk membentuk tim. Kami membentuk tim membantu semata-mata untuk menegakkan keadilan karena kami melihat banyak sekali kejanggalan.